Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Betri Kurniasari, NPM 22755006. Di sini saya akan mempresentasikan hasil penelitian saya yang berjudul Pengaruh Kepatuhan Pajak Pertanian terhadap Kualitas Hubungan Kemitraan antara Perusahaan dan Petani. Studi kasus perusahaan pertanian di Kabupaten Wekanan, Provinsi Lampung. Di sini ada penelitian terdahulu. Nama peneliti Dwi Ayu Noviantika, Siwi Gayatri, Kadung Prayoga 2000 tahun 2022. Judul Keberhasilan Usaha Padi Organik Dipengaruhi oleh Kemitraan Koperasi Pertiwi Hijau. Variabel yang digunakan yang pertama ada variabel independen, yaitu kolaborasi seperti bantuan usaha tani, jaminan harga, pinjaman modal. Variabel dependennya kesuksesan petani produksi padi organik. Hasil penelitian keberhasilan usaha tani sangat dipengaruhi oleh variabel bantuan usaha tani dan pinjaman modal. Yang kedua yaitu ada Arif Angga Ardianto dan Nuni Sri Utaminingsih tahun 2014. Pengaruh sanksi pajak dan layanan yang diberikan oleh aparat pajak terhadap kepatuhan wajib pajak. Variabel yang digunakan yaitu variabel independennya, sanksi pajak dan layanan yang diberikan oleh aparat pajak. Variabel dependennya yaitu kepatuhan pajak wajib. Hasil penelitiannya yaitu sanksi pajak dan layanan pajak mempengaruhi kepatuhan wajib pajak. Yang ketiga, ada Kina Atika dan Nisa Ulul Mafrah tahun 2020. Judulnya, Pengaruh Profesionalisme Kerja dan Kualitas Sumber Daya Manusia terhadap Kinerja Karyawan di PT PLN Persero. Variabel yang digunakan, pertama ada variabel independen, kualitas sumber daya manusia, profesionalisme. Dan kedua ada variabel dependen, yaitu kinerja karyawan. Hasil penelitiannya, SDM dan profesionalisme kerja sangat mempengaruhi kinerja karyawan. Dan keempat, nama penelitinya ada S. Sahlan, Sri Sarwosari, dan Yosef Fatria tahun 2023. Judul Pengaruh Pengawasan Terhadap Kinerja Karyawan di KUD Mitra Usaha Margomulyo Belitang UU Timur. Variabel yang digunakan yang pertama itu ada variabel independen, perhatian pimpinan, dan variabel dependennya kinerja pekerjaan. Hasil penelitian yaitu peningkatan kinerja karyawan sangat dipengaruhi oleh pengawasan pimpinan. Yang kelima, nama penelitian yaitu Irfan Haris, M.A. Nasution, dan Safri Safri di tahun 2023. Judulnya Kontrol Penggunaan Lahan Pertanian Berbasis Ketahanan Pangan di Kabupaten Sopeng. Variabel yang digunakan yang pertama ada variabel independen, kebijakan lahan pertanian yang berkelanjutan, dan variabel dependennya lahan pertanian yang tersedia. Hasil penelitiannya adalah kebijakan berdampak besar pada ketersediaan lahan pertanian. Dan yang terakhir ada Firdayanti S. Indris di tahun 2019. Judulnya ada pengaruh paparan pestisida pada jumlah trombosit pada petani sayuran di Konewa Selatan. Variabel yang digunakan yaitu yang pertama variabel independen, ekspos pestisida, dan variabel dependennya jumlah trombosit yang ada. Hasil penelitiannya yaitu paparan pestisida dan jumlah trombosit tidak signifikan. Di sini saya menggunakan data primer. Data ini dikumpulkan secara langsung dari petani dan perusahaan pertanian di Kabupaten Wekanan yang berpartisipasi. Dan data sekunder. Data dari laporan atau dokumen pajak perusahaan pertanian serta laporan kerja sama tentang kemitraan antar perusahaan dan petani yang dapat diperoleh dari perusahaan langsung atau instansi terkait.
Di sini ada operasional variabel. Variabel yang pertama itu ada kepatuhan pajak pertanian, yaitu variabel independennya. Definisi fungsionalnya tingkat kepatuhan perusahaan terhadap kewajiban pajak pertaniannya sesuai dengan undang-undang yang berlaku. Indikatornya yaitu yang pertama, keteraturan pelaporan pajak, kedua, waktu pembayaran pajak yang tepat, ketiga, kepatuhan sistem perpajakan. Kedua, yaitu ada variabel dependennya, kualitas hubungan kemitraan. Definisi fungsionalnya tingkat kepuasan petani dan tingkat keberhasilan hubungan kerja antara perusahaan pertanian dan petani yang bekerja sama dalam kemitraan. Indikatornya yang pertama ada kepercayaan antara perusahaan dan petani, kedua, kemitraan jangka panjang, ketiga, transparansi informasi, keempat, komunikasi yang efektif. Dan ada variabel independennya, kepercayaan. Percaya diri petani bahwa perusahaan dapat diandalkan dan bekerja untuk kepentingan bersama. Indikatornya yang pertama, tingkat keyakinan petani terhadap niat baik perusahaan, kedua, tingkat keyakinan bahwa perusahaan memenuhi kewajibannya. Dan ada variabel independennya yaitu komunikasi, tingkat efektivitas komunikasi informasi antara mitra bisnis dan petani. Indikatornya yang pertama, keteraturan komunikasi, kedua, kejelasan informasi, responsif terhadap kebutuhan petani. Yang terakhir itu ada kinerja karyawan, yaitu variabel independennya, tingkat fungsionalnya, tingkat pencapaian tujuan bisnis perusahaan pertanian yang dapat mempengaruhi kolaborasi dengan petani. Indikatornya yang pertama ada profitabilitas perusahaan, kedua, tingkat produktivitas, ketiga, pencapaian tujuan perusahaan. Dan di sini ada gambar variabel independen dan dependen. Yang pertama X1 kepatuhan pajak pertanian, X2 kepercayaan, X3 komunikasi, X4 kinerja karyawan, dan semua ini dari X1 sampai X4 mempengaruhi Y, yaitu kualitas hubungan kemitraan. Dan uji hipotesisnya saya menggunakan dua, itu yang pertama statistik deskriptif, yang kedua itu uji reliabilitas dan validitas. Validitas yaitu uji validitas yang digunakan untuk menentukan apa kuesioner atau instrumen penelitian benar-benar mengukur variabel yang seharusnya diukur. Validitas konstruksi melalui uji faktor eksploratory EVA adalah salah satu metode yang dapat digunakan. Yang kedua, reliabilitas, yaitu nilai Cronbach alpha lebih dari 0,7 menunjukkan reliabilitas kuesioner. Analisis regresi linear berganda tujuannya menentukan seberapa besar pengaruh variabel independen terhadap variabel dependennya. Di sini saya menggunakan model regresi. Y ini ada kualitas hubungan kemitraan, X1-nya kepatuhan pajak pertanian, S2 kepercayaan, S3 komunikasi, B1, B2, dan B3-nya koefisien regresi, variabel independen, dan mediasi. A-nya konstanta, E-nya istilah kesalahan atau galat. Uji hipotesisnya yang pertama ada hipotesis H1, yaitu hipotesis bahwa kualitas hubungan kemitraan ditingkatkan oleh kepatuhan pajak pertanian. Yang kedua, metode uji untuk mengetahui seberapa signifikan koefisien regresi B1 variabel kepatuhan pajak terhadap kualitas kemitraan digunakan uji regresi linear berganda. Terus ada kriteria keputusan, itu yang pertama ada H1 diterima karena
Kepatuhan pajak berdampak positif jika P-value kurang dari 0,05. Dan yang kedua yaitu HO diterima karena tidak ada pengaruh signifikan jika P-value lebih dari 0,05. Uji hipotesis 2. H2, hipotesisnya kepercayaan dan komunikasi variabel medial meningkatkan pengaruh kepatuhan terhadap pajak terhadap kualitas hubungan kemitraan. Metode ujinya analisis mediasi menggunakan tes Baron dan Kenny atau Sobel. Uji dilakukan dalam 2 tahap. Yang pertama, tahap memeriksa bagaimana hubungan langsung kepatuhan pajak dengan kualitas kemitraan. Yang kedua, setelah memasukkan variabel mediasi uji hubungan. Kriteria keputusan ada 2. Yang pertama ada H2 diterima karena berfungsi sebagai mediasi komunikasi dan kepercayaan jika P-value mediasi kurang dari 0,05. Dan yang kedua ada HO diterima karena tidak ada pengaruh mediasi jika P-value lebih dari 0,05. Uji hipotesis H3. Hipotesis hubungan antara kepatuhan pajak dan kualitas hubungan kemitraan diatur oleh kinerja perusahaan. Metode ujinya adalah analisis moderat MRA untuk mengevaluasi hubungan antara kepatuhan pajak X1 dan kinerja bisnis X2 dengan kualitas hubungan kemitraan. Y. Kriteria keputusan. Yang pertama ada H3 diterima karena kinerja bisnis memoderasi pengaruh kepatuhan pajak jika koefisien interaksi X1 dan X2 signifikan dan P-value kurang dari 0,05. Yang kedua ada HO, tidak ada moderasi. Diterima jika P-value lebih dari 0,05. Sekian, terima kasih presentasi dari saya. Saya ucapkan terima kasih sebelumnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.